Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A2 semester 6. Saat ini saya akan menjelaskan promosi kesehatan asuhan keperawatan gawat darurat. Selamat menonton. Nah, sebelum lanjut, apa pengertian dari gawat? Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Situasi gawat darurat tidak hanya terjadi akibat lalu lintas jalan raya yang sangat padat, tapi juga dalam lingkup keluarga dan perumahan pun sering terjadi. Misalnya, seorang habis melakukan olahraga tiba-tiba terserang penyakit jantung, seseorang jatuh dari pohon, seseorang jatuh saat bekerja di atas gedung, dan seorang makan tiba-tiba tersedak. Semua situasi tersebut perlu diatasi segera dalam hitungan menit bahkan detik, sehingga perlu pengetahuan praktis bagi semua masyarakat tentang pertolongan pertama gawat darurat. Nah, pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Kegawat daruratan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gawat darurat. Nah, pada prioritas pertama ini yaitu pasien dengan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa atau fungsi vital dengan penanganan dan pemindahan bersifat segera antara lain yaitu gangguan pernafasan, gangguan jantung, gangguan kejiwaan yang serius. Nah, kondisi ini dapat mengancam nyawa apabila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Contohnya, gawat nafas, gawat jantung, kejang, koma, trauma pada kepala dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, gawat tidak darurat. Nah, pada prioritas yang kedua ini yaitu pasien dengan resiko shock, fraktur multiple, fraktur femur atau pelvis, luka bakar luas, atau gangguan kesadaran dan juga trauma kepala. Nah, suatu keadaan di mana pasien berada pada kondisi ini tetapi tidak memerlukan tindakan yang terlalu darurat. Contohnya kanker stadium lanjut. Yang ketiga, darurat tidak gawat. Nah, pada prioritas yang ketiga yaitu pasien gawat darurat semu atau false emergency yang tidak memerlukan pemeriksaan dan perawatan segera. Nah, pasien seperti akibat musibah yang datang tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa atau anggota badannya. Contohnya fraktur tulang tertutup. Yang keempat yaitu tidak gawat dan juga tidak darurat, seperti pasien poliklinik yang datang ke UGD. Adapun initial assessment yang digunakan dalam penanganan gawat darurat, seperti kecelakaan atau bencana alam yang melibatkan lebih dari satu orang. Nah, dalam penilaian asesmen terdapat 5 komponen yang harus dinilai, yaitu A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, exposure, atau yang dikenal dengan A, B, C, D, E. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui triase IGD. Nah, triase IGD ini digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan terlebih dahulu di ruang instalasi gawat darurat. Nah, metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori, dibedakan oleh warna yang disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Ada beberapa kategori triase, yaitu yang pertama, kategori warna merah. Nah, kategori warna merah ini pasien dengan kategori prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contohnya, pasien dengan kategori yaitu cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Yang kedua, kategori kuning. Nah, pasien dengan kategori kuning ini juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contohnya, pasien dengan kategori ini seperti korban kecelakaan dengan luka robek. Yang ketiga, kategori hijau, yaitu pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri, misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Yang keempat, kategori hitam,
yaitu hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Demikianlah promosi kesehatan asuhan keperawatan gawat darurat telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih, salam sehat.